Supreme Martial God Technique. Bab 2391-2400. Bab 2391 Jiwa meninggalkan tubuh. Wu Yun. Orang tua berambut putih itu benar-benar berubah menjadi Wu Yun. Pada saat ini, ia tidak lagi bergerak. Saya melihatnya tiba-tiba naik ke udara, melayang di udara, dan mendarat dengan mulus di tanah. Kali ini aku bisa melihat wajahnya dengan jelas. Itu Wu Yun, itu benar-benar Wu Yun. Wu Yun, hidup. Jadi, bisa dikatakan, semangat lelaki tua berambut putih itu telah hilang. Entah ditelan oleh Wu Yun, atau terkoyak oleh reinkarnasi hidup dan mati. Namun nampaknya kemungkinan dilahap oleh Wu Yun lebih besar. Pasalnya, arwah lelaki tua berambut putih tadi berangsur-angsur menjelma menjadi Wu Yun. Bukannya Wu Yun muncul kembali setelah dicabik-cabik. Melihatnya seperti ini, kemungkinan Wu Yun menelannya pasti lebih besar. Dan fakta juga membuktikan hal tersebut. Saya melihat Wu Yun menjilat bibirnya dengan beberapa pemikiran yang belum selesai. Kemudian dia melihat ke bawah ke tubuh jiwanya. Orang baik, jiwa abadi tua ini benar-benar tidak lemah. Setelah melahapnya, aku merasa jiwaku setidaknya 2 kali lebih kuat dari sebelumnya. Jiwa lebih kuat, meski tidak berhubungan langsung dengan kekuatan tempurku sendiri. Tapi kemampuan persepsiku, serta kemampuan lain yang berhubungan dengan jiwa, pasti menjadi lebih kuat. Tapi, bagaimanapun juga, di masa depan, jika aku bertemu dengan keberadaan seperti orang tua ini lagi, aku ingin berada di dalam jiwa pada dasarnya, menyakitiku hanyalah sebuah fantasi. Omong-omong, aku benar-benar ingin mengucapkan terima kasih kali ini, reinkarnasi. Sepertinya mulai sekarang, aku harus mengenalmu lagi. Kamu jauh lebih baik daripada saya membayangkan. Bahkan lebih kuat dan lebih misterius. Dengan berbisik, Wu Yun melihat sekeliling. Sepertinya sedang mencari sesuatu. Tapi sekelilingnya kosong dan gelap, dan tidak ada yang bisa ditemukan. Mungkin, dia sedang mencari jalan reinkarnasi. Namun, posisinya saat ini berada dalam jalur reinkarnasi hidup dan mati. Di sini, jalan reinkarnasi hidup dan mati bisa dikatakan ada di mana-mana, lalu untuk apa mencarinya? Apakah kamu di sana? Tiba-tiba, Wu Yun mengatakan sesuatu yang tidak dapat dimengerti. Namun, dia tidak mendapat tanggapan apapun. Lupakan saja, aku tidak bisa mengendalikan kekuatanmu sekarang. Pada akhirnya, Wu Yun mengucapkan kalimat yang tidak bisa dijelaskan. Kemudian, dia berbalik dan terbang keluar. Omong-omong, saat ini, meskipun pemahaman Wu Yun tentang reinkarnasi hidup dan mati masih pada tingkat yang dangkal. Namun, dia merasa bahwa hubungan antara dirinya dan reinkarnasi hidup dan mati bahkan lebih dalam. Belum lagi, singkatnya, dia kini merasa bisa masuk dan keluar dengan leluasa dalam reinkarnasi hidup dan mati. Sama seperti momen ini, dia bisa keluar kapan saja dia mau. Tidak lagi sama seperti dulu, tanpa ada kekuatan untuk menghentikan dan menahannya. Dengan lompatan terbang, Wu Yun dengan mudah meninggalkan reinkarnasi hidup dan mati. Hal pertama yang harus dilakukan adalah kembali ke tubuhnya. Tubuh ini telah berada di sini, mempertahankan satu gerakan, selama 3 hari penuh. Benar sekali, Wu Yun dan lelaki tua berambut putih itu bertarung selama 3 hari dalam siklus hidup dan mati. Tapi dia menang. Ini juga membuktikan bahwa segala sesuatu tentang lelaki tua berambut putih di bawah danau itu adalah milik Wu Yun. Satu-satunya penyesalan adalah dia tidak mendapatkan ingatan tentang lelaki tua berambut putih itu ketika dia masih hidup. Sekarang, dia hanya mengetahui bahwa ada segel di bawah danau, yang menyegel tubuh lelaki tua berambut putih itu dan kekuatan kultivasi yang terkandung di dalam tubuhnya. Tapi saya tidak tahu apakah saya bisa turun. Tapi Wu Yun masih percaya diri. Karena lelaki tua berambut putih ini bisa keluar, Wu Yun pasti punya cara untuk masuk. Sekalipun tubuh fisik tidak bisa masuk, jiwa pasti bisa masuk. Kembali ke tubuh fisik, Wu Yun perlahan membuka matanya. Di depan saya masih ada dasar air. Di belakangnya, reinkarnasi hidup dan mati terhenti. Sambil berpikir, dia mengambil kembali reinkarnasi hidup dan mati ke dalam tubuhnya. Lalu, dia terus tenggelam. Karena lelaki tua berambut putih itu disegel di dasar danau, dan di sini, kita belum mencapai dasar danau.
Ngomong-ngomong, dasar perairan kecil ini cukup dalam. Sebelumnya, Wuyun telah tenggelam beberapa ratus meter. Kini, setelah tenggelam lagi hampir 300 meter, dasar danau samar-samar terlihat. Akhirnya kita sampai. Wuyun menarik napas dalam-dalam, menembus teknik pupil, perlahan membukanya, dan melihat ke bawah. Segel. Di bawah teknik menusuk pupil, hal pertama yang Anda lihat adalah perisai energi yang menutupi seluruh dasar air. Sepertinya jaringan energi raksasa. Jaringan energi raksasa ini seharusnya disebut segel. Wuyun bergumam diam-diam, mengendalikan tubuhnya untuk secara bertahap memperlambat kecepatan tenggelamnya. Tetaplah di ketinggian sekitar 10 meter dari segel di bawah. Langkah selanjutnya adalah mempelajari cara melewati segel ini. Namun, itu seperti yang dipikirkan Wuyun sebelumnya. Karena ini adalah segel, bahkan orang kuat seperti lelaki tua berambut putih pun dapat disegel. Dengan kekuatannya saat ini, pada dasarnya tidak mungkin untuk menembus atau menghancurkan segel ini. Satu-satunya jalan. Coba saja lihat apakah Anda bisa membiarkan jiwa pergi dulu dan lihat apa yang terjadi di bawah. Ketika sampai pada jiwa yang meninggalkan tubuh, Wu Yunke harus berterima kasih kepada lelaki tua berambut putih itu karena telah membawakan makanan ke pintunya, membiarkan Wu Yun melahapnya, dan jiwa menjadi sangat diperkuat. Jika tidak, dengan kemampuan jiwa Wu Yun saat ini, dia mungkin tidak dapat meninggalkan tubuhnya dengan mudah. Pemisahan sebelumnya dari tubuh tidak berdampak karena semuanya diselesaikan dalam lautan kesadaran Wu Yun. Namun sekarang jauh lebih sulit untuk meninggalkan tubuh dan pergi ke tempat lain. Itu saja. Aku tidak ingin memikirkannya lagi. Ayo turun dan lihat dulu. Orang tua itu sudah mati. Hanya tubuhnya yang tersisa di bawah. Seharusnya tidak ada bahaya. Wu Yun bergumam diam-diam. Setelah memantapkan tubuh fisiknya, kini saatnya menggerakkannya dengan pikirannya. Jiwanya perlahan-lahan terpisah dari tubuhnya. Dia melihat kembali tubuh fisiknya, lalu mengendalikan jiwanya dan dengan cepat tenggelam ke dalam segel di bawah. Bab 2392 Kekuatan Gemetar. Segera, jiwa Wu Yun yang terpisah menyentuh jaring energi raksasa di bawah. Jaring raksasa inilah yang menyegel tubuh lelaki tua berambut putih itu. Segel dia di sini selama ratusan tahun. Namun, meski nampaknya jaringan raksasa ini memiliki kekuatan penyegelan yang sangat kuat. Namun ketika jiwa Wu Yun menyentuhnya, tidak menimbulkan fluktuasi apapun. Dengan cara ini, Wu Yun merasa lega sepenuhnya. Meskipun dia sudah menduga sebelumnya bahwa jaring penyegel raksasa ini tidak akan mampu menyegel jiwa. Namun saat itu hanya spekulasi belaka. Sekarang, sudah pasti. Karena tidak dapat diblokir, tidak ada bahaya. Kemudian Wu Yun secara alami tidak sopan dan melompat langsung melalui jaringan raksasa yang tersegel. Di bawah, ada pemandangan yang berbeda. Di bawah sini ada tempat yang mirip dengan gua. Ada futon dan tempat tidur batu. Apalagi di bawah sana tidak ada air. Airnya terhalang oleh jaring raksasa yang tertutup rapat. Wu Yun melihat sekeliling. Di bawah, kecuali sesosok lelaki tua berambut putih yang duduk bersila di atas kasur. Tidak ada hal lain yang berlebihan. Namun, ini sudah cukup bagi Wu Yun. Lagi pula, tujuan utamanya turun adalah untuk tubuh fisik lelaki tua berambut putih ini. Adapun harta lainnya, itu adalah keuntungan tambahan. Tidak apa-apa jika Anda tidak memilikinya. Dia melangkah maju dan perlahan berjalan menuju tubuh lelaki tua berambut putih itu. Selama beberapa langkah ini, Wu Yun juga memikirkan sesuatu. Meski lelaki tua berambut putih itu hampir membunuhnya beberapa kali sebelumnya. Namun Wu Yun masih belum bisa melihat raut keganasan dan keganasan di wajah lelaki tua berambut putih itu. Sebaliknya, meski jelas dia berada di sisi berlawanan, apa yang dilihatnya di wajah lelaki tua berambut putih itu? Ini masih merupakan jenis kedamaian yang mendukung gaya abadi. Wu Yun tiba-tiba merasakan sesuatu. Sepertinya orang tua ini mungkin bukan orang yang keji sebelumnya. Tetapi setelah disegel di bawah genangan air ini selama ratusan tahun, tidak peduli orang macam apa dia akan menjadi sangat kejam dan akan melakukan apapun. Dibutuhkan untuk keluar. Ya, kalau itu aku, mungkin akan sama. Tidak ada orang yang terlahir baik, dan tidak ada orang yang terlahir jahat.
Semuanya dipaksa oleh lingkungan dan disebabkan oleh situasi. Setelah berpikir, Wu Yun sudah sampai di depan tubuh lelaki tua berambut putih itu. Ambil napas dalam-dalam dan kendalikan pikiran Anda. Saya melihat jiwa Wu Yun yang masih berdiri perlahan memudar, dan segera menghilang. Secara alami, dia memasuki tubuh lelaki tua berambut putih itu. Dan sekarang tubuh fisik Lao He yang berambut putih sama sekali tidak memiliki pemilik. Jiwa Wu Yun masuk dan segera menempati lautan kesadarannya. Di saat yang sama, dia juga secara langsung mengendalikan tubuh fisiknya. Namun, bagaimanapun juga, itu adalah tubuh fisik orang lain. Meskipun Anda yang mengendalikannya, Anda pasti tidak akan berguna seperti tubuh fisik Anda sendiri. Dan Wu Yun belum siap untuk benar-benar mengambil alih tubuh ini. Lagi pula, jika kita hanya berbicara tentang tubuh itu sendiri, tubuh Wu Yun sendiri jauh lebih kuat daripada tubuh ini. Yang diinginkan Wu Yun adalah kekuatan suci yang tersimpan di tubuh lelaki tua berambut putih ini. Terlebih lagi, inilah yang paling dibutuhkan Wu Yun saat ini. Sekarang dia pada dasarnya telah mengendalikan tubuh fisik ini. Dia pasti sudah mengetahui ranah budidaya lelaki tua berambut putih ini. Sampai batas tertentu, Wu Yun telah menemukan harta karun. Pasalnya, tingkat kultivasi lelaki tua berambut putih ini ternyata merupakan eksistensi transenden di alam semesta besar tingkat 9. Hanya tinggal satu langkah lagi untuk mencapai kondisi tertinggi. Tentu saja, jika kita hanya berbicara tentang alam semesta besar tingkat ke-9, mungkin itu belum cukup jelas. Jadi, mari kita bicarakan secara detail. Alam Wu Yun saat ini adalah tingkat ketiga dalam memecahkan misteri. Dan jika Anda ingin naik ke wilayah alam ketuhanan ketiga, Anda harus melintasi alam tubuh gua setelah memecahkan misteri, dan dunia setengah langkah setelah alam tubuh gua. Hanya ketika Wu Yun mencapai tingkat ke-9 dari alam semesta setengah langkah dia dapat naik ke wilayah alam dewa ketiga. Dan setelah setengah langkah Qian Kun, ada cermin Qian Kun. Cermin alam semesta ini terbagi menjadi alam semesta kecil dan alam semesta besar. Meskipun tampaknya alam budidaya ini dibagi menjadi 9 tingkatan. Faktanya, tidak dapat dipungkiri bahwa semakin jauh dunia ini melangkah, semakin sulit pula untuk berlatih. Pada saat itu, setiap ranah Xiao Zongtian dapat dibagi lagi menjadi lebih banyak ranah cabang yang lebih detail. Singkatnya, semakin lama semakin sulit untuk meningkatkan kultivasi Anda. Dan kesenjangan antar dunia akan semakin lebar. Oleh karena itu, terbukti dengan sendirinya betapa kuatnya lelaki tua berambut putih ini di alam semesta besar tingkat 9. Dalam hal ini, bagaimana mungkin Wu Yun tidak merasakan jusnya? Jika dia bisa sepenuhnya mewarisi budidaya lelaki tua berambut putih ini. Orang baik, itu hanya kata orang baik yang ditampar wajahnya. Berapa banyak waktu pelatihan yang dapat dihemat? Ini adalah lompatan langsung melintasi beberapa bidang yang sangat tidak dapat diatasi. Selain budidaya, ada kekuatan lain di tubuh lelaki tua berambut putih ini yang membuat Wu Yun semakin gemetar. Cara untuk membunuh. Benar sekali, ilmu bela diri yang dibangkitkan oleh lelaki tua berambut putih ini sama dengan dirinya, cara membunuh. Dan, bagian terbaiknya adalah pemahaman lelaki tua berambut putih tentang cara membunuh jauh lebih dalam daripada pemahaman Wu Yun. Jika seseorang menggunakan seni bela diri Tao untuk menilai kedalaman pemahaman tentang cara membunuh. Cara membunuh dan keterampilan bela diri yang dipahami Wu Yun masih merupakan langkah ketiga sejauh ini. Apa yang dipahami lelaki tua berambut putih itu telah mencapai langkah ke-6. Jika dihitung seperti ini, kedalamannya 2 kali lipat dari Wu Yun. Meskipun dikatakan bahwa isi dari pemahaman hal-hal ini dan jurus khusus seni bela diri Tao semuanya ada dalam ingatan lelaki tua berambut putih itu. Seni bela diri, taktik ilahi, hal-hal ini tidak dapat ada dalam tubuh fisik. Namun, kedalaman metode pembunuhannya tidak bisa dipalsukan. Setelah kekuatan membunuh yang kuat ini ditransfer ke dalam tubuhnya sendiri. Jika Anda lebih memahaminya, Wu Yun yakin, atau dengan kata lain, akan lebih mudah baginya untuk memahami seni bela diri Tao dengan metode pembunuhannya saat ini. Kekuatan ilahi yang begitu agung, cara membunuh yang begitu ampuh. Bagaimana mungkin Wu Yun tidak bersemangat tentang hal itu? Bab 2393 Solusi Terakhir.
Namun, kegembiraan tetaplah kegembiraan. Teman baik, jadilah orang baik. Hal buruknya sekarang adalah Wu Yun harus memikirkan cara untuk mentransfer kekuatan kultivasi yang tersimpan di tubuh lelaki tua berambut putih itu ke dalam tubuhnya sendiri. Ini benar-benar sebuah masalah besar. Jika kedua tubuh bisa saling bersentuhan dalam jarak dekat, Wu Yun bisa melakukannya. Namun yang menjadi permasalahan sekarang adalah kedua tubuh fisik tersebut tidak bisa saling berdekatan sama sekali. Tubuhnya sendiri berada di luar segel. Tubuh fisik lelaki tua berambut putih ini ada di dalam segel. Dia tidak memiliki harta apapun yang dapat menyimpan tingkat kultivasinya, sehingga dia dapat mengeluarkan tingkat kultivasi tersebut. Terlebih lagi, kalaupun ada, saya tidak tahu apakah yang disebut harta karun ini dapat menembus jaring penyegel raksasa. Ini benar-benar membuat Wu Yun pusing. Jika dia turun dan mengetahuinya, kekuatan magis dan keterampilan membunuh lelaki tua berambut putih itu tidak sekuat itu sama sekali. Atau sebagian besar budidaya telah hilang. Itu tidak akan membuat Wu Yun pusing. Paling-paling, tidak menginginkannya. Namun kekuatan keseluruhan pria tua berambut putih ini membuat Wu Yun mengeluarkan air liur. Apalagi dia hanya ditempatkan di depanmu, selama kamu punya kemampuan, kamu bisa membawanya pergi. Jika dia melewatkan ini, Wu Yun akan menyesalinya seumur hidupnya. Tapi butuh setidaknya setengah tahun untuk merasa nyaman. Tidak, saya harus mencari jalan. Saya harus menemukan jalan. Akan sangat disayangkan jika ini disia-siakan. Kemudian, Wu Yun memikirkan banyak cara. Saya juga mencoba banyak metode. Dengan cara yang sama, menggunakan jiwa ilahi untuk menyimpan sejumlah kecil kekuatan ilahi. Tingkat kultivasi dapat diangkut melalui berbagai transportasi. Cara ini sebenarnya berhasil. Namun, setelah beberapa kali, Wu Yun menyerah. Karena menurutnya ini seperti bermain rumah-rumahan bagi seorang anak kecil. Jumlah total kekuatan suci yang tersimpan di tubuh lelaki tua berambut putih ini berada dalam kondisi yang sangat menakutkan. Dia harus mengandalkan jumlah terbatas dari kekuatan suci yang dibawa oleh jiwanya untuk mengangkut semua cadangan kekuatan suci lelaki tua berambut putih itu. Itu tidak hanya memakan waktu 30 hingga 50 tahun, tetapi 20 atau 30 tahun. Ini sangat panjang dan agak menakutkan. Cara ini hanya bisa dihentikan. Selanjutnya, Wu Yun mencoba lagi untuk melihat apakah dia bisa langsung keluar dengan tubuh fisik ini. Dan faktanya, ini benar-benar mustahil. Jika dia bisa keluar begitu saja dengan mudah, maka lelaki tua berambut putih itu pasti sudah lama keluar, jadi mengapa tetap di sini? Setelah beberapa kali benturan, jiwa Wu Yun hampir pingsan. Jangan berani mencoba. Cara ini tidak mungkin. Pada periode waktu berikutnya, Wu Yun mencoba beberapa metode berbeda yang dia pikirkan. Misalnya, gunakan Devouring Martial Spirit untuk melihat apakah kekuatan melahap dapat secara langsung melahap kekuatan suci di tubuh lelaki tua berambut putih itu melalui segel. Namun sayang sekali kekuatan melahap jiwa bela diri tidak bisa langsung melewati segelnya. Bahkan pada akhirnya, Wu Yun mulai mencoba melihat apakah dia bisa membuka segel ini dengan kekuatannya. Namun tidak ada keraguan bahwa semua metode ini berakhir dengan kegagalan. Tidak. Apakah kita benar-benar harus menyerah seperti ini? Wu Yundu sudah sedikit tidak berdaya. Jelas sekali, sesuatu yang begitu transenden dan berharga ada di hadapannya, tetapi dia tidak bisa mendapatkannya. Hanya dengan memikirkannya, orang dapat mengetahui betapa tidak berdaya dan putus asanya perasaan Wu Yun saat ini. Lupakan saja, ayo coba cara terakhir. Jika tidak berhasil, maka aku benar-benar tidak punya pilihan. Saat itu, aku hanya bisa keluar dulu, tunggu sampai aku lebih kuat di masa depan, lalu kembali dan cari cara untuk mengeluarkan tubuh ini. Wu Yun menghela nafas tak berdaya. Ini adalah pilihan terakhir Wu Yun. Cara yang relatif berbahaya, namun kemungkinan berhasilnya juga tidak terlalu tinggi. Alasan mengapa saya meninggalkan metode ini untuk yang terakhir. Juga karena ini. Karena bahaya dan ketidakmungkinannya. Namun segalanya telah mencapai titik ini, dan dia hanya memiliki dua pilihan akhir. Coba metode ini, atau langsung keluar. Membandingkan keduanya, Wu Yun masih belum mau menyerah. Meskipun cara ini berbahaya,
namun tidak sepenuhnya berbahaya. Sekalipun kecil kemungkinannya, hal ini bukan berarti tidak ada harapan sama sekali. Anda akan mengetahuinya setelah Anda mencobanya. Memikirkannya, Wu Yun mulai menerapkan metode ini. Saya melihat bahwa dia pertama kali mengeluarkan jiwanya dari kesadaran lelaki tua berambut putih itu. Lewati segel dan kembali ke tubuhmu sendiri di luar. Kemudian dia mengendalikan tubuh fisiknya dan terjatuh sedikit. Biarkan tubuhnya melayang sedekat mungkin dengan segel jaring raksasa itu. Jangan terlalu dekat juga. Karena jika terlalu dekat, meski tidak disentuh, kekuatan penyegel akan mengeluarkannya begitu merasakan pendekatan fisik. Mungkin sekitar 1 meter jauhnya. Kemudian, dia melepaskan Devouring Martial Spirit dan siap menggunakannya. Ketika semuanya sudah siap, Wu Yun mengendalikan jiwanya lagi dan memisahkan diri dari tubuhnya. Kemudian dia melewati segel, turun, dan memasuki tubuh lelaki tua berambut putih itu. Metode yang sama. Tubuh lelaki tua berambut putih itu dikendalikan dan digantung sedekat mungkin dengan segel jaring raksasa. Menghitung secara kasar, jaraknya harus cukup 1 meter di atas dan 1 meter di bawah. Jumlahnya mencapai 2 meter. Wu Yun memperkirakan tinggi jiwanya, meski tingginya kurang dari 2 meter, namun dengan lengannya, seharusnya cukup untuk mencapai jarak 2 meter. Jadi, inilah yang dilakukan Wu Yun. Dia mendekatkan kedua mayat itu sedekat mungkin. Kemudian, menggunakan jiwa bela diri yang memakan sebagai panduan dan jiwa ilahi sebagai jembatan, dia melahap kekuatan di tubuh lelaki tua berambut putih itu dan memindahkannya ke tubuhnya sendiri. Tampaknya, tapi sebenarnya sangat sederhana. Namun inilah alasan rendahnya risiko dan rendahnya tingkat keberhasilan. Jiwa berbeda dengan tubuh fisik, tidak dapat digunakan sebagai jembatan untuk menyalurkan kekuatan ilahi. Kalaupun bisa menular, hanya bisa dalam jumlah kecil, atau bahkan dalam jumlah kecil. Dan sekali transmisi dalam jumlah besar dipaksakan, besar kemungkinannya akan menyebabkan jiwa menjadi kelebihan beban dan merusak jiwa. Selain itu, ada segel yang menghalangi bagian tengahnya. Jika satu kesalahan tidak dilakukan dengan baik, Wu Yun akan berakhir dengan jiwanya hancur total. Inilah alasan utama mengapa Wu Yun mendorong metode ini sampai akhir, dan hanya menggunakannya ketika dia tidak ada pekerjaan. Adapun kecilnya kemungkinan berhasil, seperti yang disebutkan tadi, jiwa itu sendiri tidak dapat digunakan sebagai jembatan untuk mentransmisikan kekuatan ilahi. Oleh karena itu, meskipun dipaksakan, saya tidak tahu apakah itu layak. Namun, jika Anda tidak takut akan bahaya, tidak peduli seberapa suksesnya. Ambil napas dalam-dalam. Jiwa Wu Yun perlahan lepas landas. Dia berada di antara kedua tubuh itu. Jiwa-jiwa itu membentang di kedua sisi segel. Dia siap untuk mewujudkan rencananya. Bab 2394 berhasil, tetapi tidak sepenuhnya berhasil. Kedua kaki ditempatkan langsung pada Devouring Martial Spirit. Dan tangannya dengan lembut mengetuk sisi kiri dan kanan kepala fisik lelaki tua berambut putih itu, dan di pelipisnya. Ambil napas dalam-dalam. Sebuah ide muncul di benak saya. Jiwa bela diri menelan yang telah dipersiapkan sejak lama langsung dioperasikan. Gelombang kekuatan melahap yang agung dengan cepat mengalir ke dalam jiwanya. Menggunakan jiwa sebagai jembatan, ia mengalir dari pelipis lelaki tua berambut putih itu ke dalam tubuh fisiknya. Saat ini, kondisi Wu Yun sebenarnya cukup baik. Bagaimanapun, yang melewati jiwanya sekarang hanyalah kekuatan yang melahap. Bahaya nyata, kesulitan nyata. Selanjutnya, dia tidak hanya perlu mengkhawatirkan apakah kekuatan suci yang telah ditelan oleh jiwa bela diri yang melahap dapat menembus segel jaring raksasa dan memasuki tubuhnya melalui jiwa ilahinya. Dia juga harus khawatir apakah jiwanya dapat menahan pekerjaan transfer kekuatan suci dalam jumlah besar. Itu benar. Saat kekuatan melahap mengalir masuk, saat kekuatan melahap memasuki tubuh lelaki tua berambut putih itu. Pertama kali dia tiba adalah di dantian lelaki tua berambut putih itu. Kekuatan ilahi yang tak ada habisnya dan agung yang tersimpan dalam dantiannya, milik alam semesta besar tingkat 9, segera melonjak menuju jiwa Wu Yun. Seluruh rencana telah dimulai sepenuhnya. Seberapa agung dan menakutkan kekuatan melahap yang melahap jiwa bela diri. Menelan ini adalah jumlah yang sangat mengerikan.
Ketika budidaya kekuatan ilahi yang mengikuti kekuatan melahap dan kembali ke jiwa Wu Yun dirasakan oleh jiwa Wu Yun. Saat itu, rasa sakit yang memilukan segera datang dari seluruh jiwa Wu Yun. Ini akan meledak. Benar sekali, Wu Yun merasa barusan, jiwanya hampir meledak di tempat. Tapi dia mengertakkan gigi dan bertahan. Namun, Wu Yun juga tahu bahwa meskipun dia selamat, dia pasti tidak akan mampu bertahan dalam proses ini terlalu lama. Ini sepenuhnya dipaksa menggunakan jiwa untuk melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan oleh jiwa. Mampu menahan dan mencegah jiwa meledak dengan segera. Ini sudah sangat bagus. Tapi untungnya, inilah satu-satunya bahaya dan kesulitan yang dihadapi Wu Yun saat ini. Apa yang dia khawatirkan sebelumnya, apakah segel jaringan raksasa akan memblokirnya, tidak terjadi. Ini adalah sebuah berkah. Namun, bahaya dan rasa sakit yang dihadapi Wu Yun saat ini sungguh tak tertahankan. Bahkan jika dilihat dengan mata telanjang, jiwa Wu Yun terkadang membengkak hingga berbentuk bulat seperti balon. Setelah ditekan secara paksa dan dikembalikan ke bentuk aslinya, ia meluas lagi setelah beberapa saat. Untungnya, semuanya berjalan sesuai rencana Wu Yun. Kekuatan suci di tubuh lelaki tua berambut putih itu mengalir ke tubuh Wu Yun dengan gila-gilaan. Menurut kecepatan menelan jiwa bela diri yang menelan. Mungkin masih ada 100 napas tersisa, itu sudah cukup. Kecepatan ini sebenarnya sangat cepat. Sebab, tanpa melahap jiwa bela diri, meski kedua tubuh bersatu, dibutuhkan setidaknya beberapa jam untuk mentransfer level kultivasi secara tatap muka. Melahap jiwa bela diri telah membantu Wu Yun mempersingkat waktu ini tanpa batas. Namun, tidak peduli seberapa cepat kecepatannya, jika Anda membandingkannya dengan batas yang dapat ditanggung oleh jiwa Wu Yun, Anda akan tahu betapa cemasnya Wu Yun saat ini. Diperlukan 100 napas lagi untuk menyelesaikan transmisi. Dan Wu Yun merasa bahwa jiwanya, paling banyak, pasti akan mencapai batasnya jika dia memiliki waktu dukungan 50 napas lagi. Jika Anda tidak peduli dengan hidup dan mati, cobalah. Mungkin, kali ini bisa diperpanjang hingga 80 napas. Tapi itu pasti tidak akan mencapai 100 napas. Terlebih lagi, transmisi 100 napas ini hanyalah transmisi kekuatan ilahi. Ada juga cara untuk membunuh. Butuh waktu lebih lama untuk mendapatkan semua kekuatan metode pembunuhan lelaki tua berambut putih itu. Di mana saya dapat menemukannya saat ini? Selama proses tersebut, Wu Yun terus menyesuaikan kondisinya, dan pada saat yang sama, dia dengan cepat memikirkan masalah ini. Tentu saja, dia juga selalu menghitung batas kemampuan jiwanya. Akhirnya, 50 napas, ini dia. Ini adalah batasnya. Batasan di bawah performa normal. Wu Yun melakukannya. Namun setidaknya masih ada setengah dari kekuatan ilahi yang belum sepenuhnya disalurkan. Apakah kamu menyerah? Tidak, tidak, aku akan bertahan lebih lama lagi. Aku dalam kondisi yang cukup baik sekarang, dan aku seharusnya bisa bertahan untuk sementara waktu. Wu Yun diam-diam mengertakkan gigi dan bisiknya sambil selalu memperhatikan keadaan jiwanya. 60 napas. Aku bisa bertahan lebih lama lagi. Wu Yun berdiri teguh dan mengertakkan gigi. 70 napas. Hampir, lebih dari setengahnya. Tidak banyak yang tersisa. Tunggu saja. Cobalah menahan 80 napas, atau bahkan memperpanjangnya lebih baik lagi. Wu Yun berbisik, sebagai waktu berangsur-angsur memanjang, dia sepertinya melihat harapan. Tampaknya dia hampir berhasil. Tetapi faktanya, dia masih sedikit melebih-lebihkan dirinya sendiri. Sebenarnya hal itu tidak bisa dianggap berlebihan, lagi pula perilakunya sendiri sudah sangat tidak wajar. Pada saat nafas ke-75, Wu Yun masih tidak bisa bertahan. Ini sudah merupakan batas maksimum yang bisa dia tanggung. Jika dia melanjutkan, bahkan untuk sesaat, jiwanya akan meledak sepenuhnya. Wu Yun tidak memaksa lagi. Karena dia bisa memperkirakan kalau dia bertahan, itu bukan pertaruhan, tapi dia akan benar-benar mati. Anda bisa bertaruh dengan hidup Anda, tapi Anda tidak pernah bisa mempertaruhkan hidup Anda. Segera tarik kekuatan menelan jiwa bela diri. Kemudian, jiwanya dengan cepat kembali dari bawah segel keluar. Namun, jiwa Wu Yun sudah sangat lemah saat ini.
bahkan sangat lemah hingga hampir menghilang. Bab 2395 Jalan orang kuat selalu berliku. Dan virtualisasi semacam ini membuktikan bahwa dampaknya terhadap jiwa Wu Yun terlalu serius. Itu berarti cederanya terlalu parah. Belum lagi virtualisasinya, sudah merupakan keajaiban jika ledakannya tidak hilang seluruhnya. Pada saat ini, jiwa terlalu lemah dan baru saja rileks dari keadaan tegang seperti itu. Saat ini, dia sudah merasa agak mengigau. Untungnya, dia mempertahankan kewarasannya yang terakhir dan dengan cepat membiarkan jiwanya kembali ke lautan kesadaran dalam pikiran fisiknya. Kalau tidak, jika roh benar-benar pingsan di luar, lalu saya tidak tahu kapan itu akan hanyut. Sungguh tragis jika ada yang menyentuhnya dan menyebabkan dia jatuh pingsan dan langsung terbunuh. Untungnya, dia masih memiliki sedikit kesadaran yang tersisa. Tidak membiarkan hal itu terjadi. Omong-omong, semua ini hanya mungkin karena jiwa Wu Yun menjadi sangat kuat setelah melahap jiwa lelaki tua berambut putih itu, dan dia mampu bertahan begitu lama. Kalau tidak, jika itu adalah jiwa aslinya, belum lagi mudah lepas dari badannya. Dalam situasi sekarang, saya khawatir hal itu akan hilang dalam waktu kurang dari 30 napas. Bagaimana bisa bertahan begitu lama? Dan jiwa yang telah kembali ke lautan kesadaran tidak memiliki kekuatan untuk mengendalikan tubuh fisik, memurnikan dan menyerap kekuatan ilahi yang dilahapnya. Untuk sementara biarkan roh bela diri yang memangsa tetap berada di tubuhnya dan mencegahnya terjadi kerusuhan. Kemudian, dia mulai memulihkan jiwanya. Luka parah pada jiwa berbeda dengan luka parah pada tubuh fisik. Dan pemulihan jiwa jauh lebih sulit dibandingkan pemulihan tubuh fisik. Buatlah metafora. Gunakan juga Wu Yun sebagai metafora. Jika itu adalah tubuh fisiknya, dia akan menderita luka yang sama seperti jiwanya dalam kondisi saat ini. Lalu, bisa pulih paling lama dalam sehari, mungkin beberapa jam. Bagaimanapun, tubuh suci abadi dan seni dewa bela diri tertinggi bukanlah lelucon. Itu semua adalah kemampuan yang menantang surga. Namun, jiwanya tidak memiliki kemampuan untuk melindunginya. Tanpa 3-5 hari, jiwa Wu Yun tidak akan memiliki kesempatan untuk bangun. Namun untungnya, waktu Wu Yun sekarang masih relatif bebas. Di sini, tidak ada seorang pun yang turun untuk mengganggunya. Setelah 3-5 hari, masih tidak ada masalah besar. 3 hari. Benar saja, Wu Yun membutuhkan 3 hari penuh agar jiwanya terbangun dari koma. Tapi sekarang dia baru sadar dan masih jauh dari kesembuhan. Dan butuh 3 hari lagi. Akhirnya pulih sampai batas tertentu. Meski masih belum sembuh, namun dianggap tidak berbahaya dan perlahan bisa dibiarkan pulih dengan sendirinya. Setelah mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya, Wu Yun menghela nafas ketakutan. Dia diam-diam mengatakan bahwa tindakannya sebelumnya terlalu gila. Saya beruntung kali ini dan tidak mati. Namun lain kali dia menemukan hal serupa, dia tidak akan berani mencobanya. Saya benar-benar tidak berani mencobanya, perasaan ini terlalu menakutkan. Dia memiliki beberapa kemampuan untuk melindungi tubuhnya, tetapi dia tidak memiliki kemampuan untuk melindungi jiwanya. Ini semua hanya soal keberuntungan. Dan ketakutan seperti inilah yang menyebabkan Wu Yun tidak melanjutkan metode sebelumnya. Alasan mengapa sisa kekuatan suci dan metode pembunuhan lelaki tua berambut putih itu ditransfer kembali kepadanya melalui transisi. Pada akhirnya, saya hanya sedikit takut. Alasan lainnya adalah dia telah mengirimkan sebagian besarnya kembali. Untuk saat ini, itu sudah cukup. Langkah selanjutnya adalah bagaimana memurnikan dan menyerap kekuatan ilahi yang ditransmisikan. Meskipun tidak mungkin untuk menyerap semuanya, itu hanya lebih dari setengahnya, tetapi setidaknya jumlah totalnya telah mencapai puncak alam semesta kecil tingkat ke-9. Hal yang sama tidak bisa dianggap remeh. Omong-omong, ada roh bela diri yang memakan yang telah membantunya mengendalikannya. Kalau tidak, saat dia koma, begitu kekuatan suci yang agung ini lepas kendali, ia akan mengalir ke seluruh tubuh. Tubuhnya mungkin berisiko meledak. Menelan jiwa bela diri, kamu telah banyak membantuku lagi. Wu Yun berbisik diam-diam. Kemudian, mengesampingkan pemikiran ini, mengambil napas dalam-dalam, seni dewa bela diri Taisang mulai beroperasi perlahan.
Dia mulai menyempurnakan sekelompok besar kekuatan suci yang terikat di dalam tubuhnya oleh jiwa bela diri yang tertelan sebagian demi sebagian, dan secara bertahap menyempurnakannya. Kemajuannya berjalan lancar. Saya tidak menemui masalah yang terlalu sulit. Ada beberapa masalah kecil yang mudah diselesaikan oleh Wu Yun. Dan Wu Yun juga mencapai tingkat transformasi melalui penyerapan dan pemurnian pada saat ini. Buatlah penilaian kasar. Sekarang kelompok kekuatan ilahi alam semesta kecil tingkat ke-9 ini telah dimurnikan olehnya, pasti akan ada kerugian dan pemborosan pada tingkat tertentu. Namun, masih mungkin untuk mencapai tingkat ke-5 dari alam semesta kecil. Dengan kata lain, setidaknya mencapai alam semesta kecil, tidak ada masalah sama sekali. Adapun seberapa tinggi alam semesta kecil dapat dicapai, itu tergantung pada situasi aktual di masa depan. Meski gagal memenuhi ekspektasi awal Wu Yun, namun pada dasarnya memuaskan. Setidaknya perjalanan kali ini tidak sepi. Izinkan saya bertanya, dia baru saja menembus suan tingkat ketiga, dan dapat melompat ke dua alam besar tubuh gua dan alam semesta setengah langkah, dan secara langsung mencapai setidaknya cermin alam semesta kecil. Dan dalam waktu sesingkat itu, apakah ada harta karun atau tempat harta karun yang dapat membantunya melakukan ini? Sekalipun harta karun seperti itu ada, mungkin jarang ada di dunia. Setidaknya sama sekali tidak ada harta karun seperti ini di Sekte Haoyang. Dalam hal ini, kesempatan ini jauh lebih berharga daripada Wu Haocheng membawanya ke suatu tempat yang berharga untuk berlatih. Meskipun tujuan awal Wu Haocheng bukanlah untuk membantunya, tetapi untuk menyakitinya dengan egois. Namun di sisi lain, jika tidak ada pemikiran egois Wu Haocheng, bagaimana Wu Yun bisa mendapatkan kesempatan seperti itu? Oleh karena itu, jalan orang kuat selalu berliku. Dan liku-liku ini juga merupakan pasang surut yang harus dialami dalam perjalanan menuju pertumbuhan. Jika semuanya berjalan lancar, pada akhirnya tidak ada yang tercapai. Namun, hal ini tidak memuaskan. Pada saat Wu Yun dipenuhi dengan kegembiraan, menunggu tingkat kultivasinya menyeberang langsung ke alam semesta kecil. Kesulitan lain yang tidak terpikirkan olehnya terjadi lagi. Dan kesulitan ini adalah Bab 2396 Alam Tubuh Gua, Rumah Surga Gua. Alam Tubuh Gua. Benar sekali, ini adalah alam tubuh gua. Budidaya Wu Yun sebenarnya terjebak di alam tubuh gua, tidak bisa bergerak. Tidak peduli bagaimana Wu Yun mencoba menguji atau menyerang, dia tidak dapat membuat kemajuan sedikit pun. Kekuatan ilahi sudah cukup secara alami. Saat ini, dia memiliki sejumlah kekuatan suci di tubuhnya yang setidaknya dapat mencapai alam semesta kecil, dan tidak mungkin untuk menggunakan semuanya di alam tubuh gua. Tapi ternyata hal itu tidak mungkin, dan dia benar-benar terjebak di alam tubuh gua. Apa yang terjadi? Tentu ada alasannya. Setelah berkali-kali percobaan, Wu Yun akhirnya menemukan jawabannya. Dia seharusnya mengetahuinya, karena itu tercatat dalam seni dewa bela diri tertinggi. Hanya saja tadinya saya terlalu bersemangat dan melupakannya, kini akhirnya saya mengingatnya. Alasannya adalah alam tubuh gua berbeda dengan alam manapun yang pernah dibudidayakan sebelumnya. Alam tubuh gua tidak lagi hanya satu tingkat, dua tingkat, dan seterusnya. Selama Anda memiliki kekuatan ilahi yang cukup, Anda dapat menerobos. Tentu saja alam tubuh gua masih terbagi menjadi 9 langit. Hanya saja setiap level memiliki aturan yang tegas dan tegas. Artinya, Anda harus membuka 3 gua dan surga di setiap alam kecil sebelum Anda dapat terus menerobos. Jika Anda tidak dapat membuka rumah gua surga, Anda tidak akan dapat lagi maju 1 inci pun dalam kultivasi Anda. Adapun apa itu Cave Heaven Mansion? Dongtian Mansion adalah eksistensi yang mengelilingi Dantian dan mirip dengan asisten Dantian. Itu ada dalam bentuk pusaran, atau sesuatu yang mirip dengan gua. Ada sejumlah ruang cadangan untuk kekuatan suci di gua ini. Dengan pertumbuhan budidaya, Dongtian Mansion secara bertahap berkembang. Di dalam dunia, seseorang hanya dapat menerobos gua surga rumah yang terbuka dengan kekuatan dan energi ilahi hingga terakumulasi sepenuhnya. Tentu saja, 3 gua dan Tianfu hanyalah persyaratan paling dasar. Namun bukan berarti setiap orang hanya bisa membuka 3 gua dan surga tersebut. Sebaliknya,
Tidak banyak perbedaan antara mereka yang telah membuka satu atau dua istana langit gua dan mereka yang belum membuka istana langit gua. Tak satu pun dari mereka yang bisa terus menembus ke level berikutnya. Dengan kata lain, jika seorang kultivator hanya membuka dua langit gua pada alam tubuh gua tingkat pertama, maka budidayanya akan selalu berada pada alam tubuh gua tingkat pertama. Tidak peduli seberapa kuat dia dalam mengembangkan kekuatan sucinya, dia tetap tidak bisa menerobos. Demikian pula, jika seseorang, pada alam tubuh gua tingkat pertama, telah mengembangkan 4, 5, atau bahkan 9 alam surga gua, maka kekuatan tempur mereka, di antara level yang sama, pasti akan jauh melebihi orang-orang di rumah surga gua 3 jalan. Dalam istilah awam, semakin banyak Dong Tianfu yang Anda kembangkan, secara alami semakin kuat kemampuan Anda untuk bertarung di level yang lebih tinggi. Standar terobosannya adalah 3 gua dan rumah surgawi, dan yang tertinggi adalah 9 gua dan surga. Tapi bagaimanapun juga, tidak sesederhana itu untuk membangunkan rumah Dong Tian. Secara umum, apakah itu bintang Tianlong, dunia luar, atau pembudidaya dunia planet lain di langit berbintang kuno. Setelah mencapai alam tubuh gua, ada sebagian yang tidak dapat membangkitkan ketiga alam surga gua, namun tidak banyak, sangat sedikit. Lagi pula, kebanyakan orang yang bisa berkultivasi ke alam tubuh gua juga memiliki beberapa bakat. Namun kebanyakan orang masih berada dalam kondisi 3 atau 4 gua dan surga. Orang-orang dari Wudao Dong Tianfu sudah relatif jarang. Rumah surga gua 6 jalan dan 7 jalan adalah keberadaan yang lebih membanggakan. Pada dasarnya, sulit untuk melihat orang-orang dari rumah surga gua 8 jalan dan 9 jalan. Belum lagi segelintir, tapi yang pasti tidak banyak. Ternyata alam tubuh gua telah dimulai, dan rumah Dong Tian akan segera dibuka. Dan pembukaan rumah Dong Tian mungkin tidak sesederhana itu. Cadangan kekuatan ilahi yang kuat di tubuhku belum terbangun sama sekali. Tanda-tanda rumah Dong Tian. Lupakan saja, karena kamu tidak bisa bangun. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, luangkan waktumu. Wu Yun menghela nafas tak berdaya. Meskipun saya merasa tidak bahagia, tidak ada yang bisa saya lakukan untuk mengatasinya. Sebelumnya, dia mengabaikan masalah ini dan berpikir bahwa dia dapat berdampak langsung pada alam semesta kecil. Tanpa diduga, itu mubazir. Untungnya, kelebihan kekuatan suci yang tidak dapat diserap untuk saat ini tidak hilang. Tapi dengan bantuan menelan roh bela diri, dia menyimpannya. Mulai sekarang, Anda dapat menggunakannya sesuka Anda. Dan ini juga fungsi yang ditimbulkan oleh jiwa bela diri yang menelan setelah banyak transformasi. Sekarang memiliki kapasitas cadangan. Di masa lalu, ia hanya tahu cara melahap dan tidak memiliki kemampuan lain. Ini bisa dianggap sangat membantu Wu Yun. Jika energi ilahi dalam jumlah besar hilang dan hilang, maka Wu Yun akan benar-benar marah sampai mati. Bagaimanapun, ini adalah sesuatu yang saya usahakan keras untuk mendapatkannya kembali. Masalahnya sudah selesai untuk saat ini. Tingkat kultivasi Wu Yun tetap berada di alam tubuh gua, tingkat pertama, tanpa rumah surga gua. Adapun rumah Dong Tian ini, meski Wu Yun belum menyalakannya sekarang, namun menurut rencana batinnya, dia pasti tidak akan puas jika dia membuka rumah surgawi 3 gua. 7 jalur. Dengan bakatku, aku membutuhkan setidaknya 7 jalan dari rumah surga gua untuk menyamai kekuatan tempurku sebelumnya. Jika aku melewati satu level dan kehilangan kekuatan tempurku karena kurangnya rumah surga gua, maka aku tidak akan pernah melakukannya. Setuju. Wu Yun berbisik dengan percaya diri. Kelihatannya sombong. Namun nyatanya apa yang diucapkannya tidak salah. Ini adalah keputusannya hanya setelah dia memiliki pemahaman mendalam tentang bakatnya. Dilihat dari kemampuan Wu Yun untuk melompati katak di masa lalu, dia telah membuat keputusan yang sangat konservatif dengan tidak menetapkan tujuan bagi dirinya sendiri untuk mencapai rumah surgawi gua 9 jalan. Jika dia benar-benar hanya membangunkan 3 atau 4 gua, ini adalah kondisi yang hampir tidak memenuhi syarat, maka itu benar-benar tidak normal. Masalah budidaya alam kekuatan ilahi telah berakhir untuk saat ini. Ada 3 masalah yang dihadapi Wu Yun saat ini. Yang pertama adalah bagaimana menghadapi kekuatan membunuh di tubuh lelaki tua berambut putih di bawah dan sisa energi ilahi. Saya tidak menginginkannya lagi,
atau sebaiknya saya mencari cara untuk mengeluarkannya. Yang kedua adalah melatih keterampilan mata, baik Anda melatihnya di sini atau keluar untuk melatihnya. Sekarang, tidak seperti dulu, Wu Yun juga sangat percaya diri dalam melatih keterampilan mata. Karena dia memiliki batu mata tertinggi yang diberikan oleh Sage Hutan Ungu. Pertanyaan ketiga adalah tentang Wu Haocheng. Dia tidak tahu apakah dia harus pergi ke Wu Haocheng untuk menyelesaikan masalah atau tidak. Bab 2397, Kekuatan Membunuh dilepaskan. Wu Yun benar-benar bingung apakah harus diselesaikan atau tidak. Mari kita selesaikan masalahnya. Wu Haocheng telah membantunya sebelumnya, apapun tujuannya, itu adalah fakta. Wu Yun juga berjanji akan membalas budi. Tetapi jika Anda tidak ingin menyelesaikan masalah, Wu Haocheng hampir membunuhnya. Meski merupakan sebuah kesalahan, namun tidak hanya tidak menimbulkan kerugian, bahkan membantunya. Dan Wu Haocheng sendiri punya alasannya sendiri-sendiri, dari sudut pandangnya sendiri memang bisa dimaafkan dari sudut pandang tertentu. Itu bisa dimaafkan, itu dari sudut pandang Wu Haocheng. Dari sudut pandang Wu Yun, hal itu tidak bisa dimaafkan. Terlebih lagi, semua hasil ini disebabkan oleh kemampuan Wu Yun sendiri untuk membalikkan keadaan. Jika kemampuannya lebih lemah, tubuhnya sudah menjadi milik orang lain. Dia meninggal. Itu saja, mari kita kesampingkan dua hal lainnya untuk saat ini. Mari kita pikirkan dulu tentang kekuatan dalam tubuh lelaki tua berambut putih di bawah ini dan bagaimana menghadapinya. Wu Yun menepis beberapa pertanyaan yang sementara tidak dapat diputuskan. Dia sekali lagi memusatkan perhatiannya pada lelaki tua berambut putih di bawah. Dia tidak akan melakukan ini lagi jika dia menggunakan rencana sebelumnya. Konon sekali digigit ular akan takut dengan tali sumur selama 10 tahun. Meski Wu Yun belum pernah digigit sebelumnya, ia hampir saja digigit. Hampir mati. Coba lagi, tapi saya tidak berani lagi. Hah, apakah ini mungkin? Tiba-tiba, sebuah ide muncul di benak Wu Yun, dan dia memikirkan sebuah cara. Meski cara ini belum tentu berhasil. Namun pada tahap ini memang merupakan metode bagus yang dapat menjamin keamanan mutlak. Lupakan sisa energi ilahi. Aku tidak menginginkannya lagi. Lumayan juga bisa mengeluarkan kekuatan membunuhnya. Kalau begitu ayo kita lakukan. Jika tidak berhasil, lupakan saja. Aku tidak. Lagi pula aku tidak tahu bagaimana melakukannya. Pertaruhkan hidupmu lagi. Wu Yun membisikkan beberapa kata secara diam-diam dan kemudian mengambil keputusan. Saat berikutnya, saya melihatnya mengendalikan jiwanya dan dengan cepat melepaskan diri dari lautan kesadaran fisik. Kemudian, jiwa melewati jaring penyegel raksasa di bawah dan memasuki tubuh lelaki tua berambut putih itu lagi. Kendalikan lelaki tua berambut putih itu untuk kembali ke kasur dan duduk. Cara membunuh, mulailah. Dengan raungan rendah, Wu Yun menggunakan metodenya sendiri untuk mengaktifkan kekuatan cara membunuh di tubuh lelaki tua berambut putih itu. Teman baik, itu berhasil. Wu Yun berpikir akan sulit untuk berhasil. Bagaimanapun, meskipun mereka semua memiliki metode pembunuhan yang sama, setiap orang memiliki cara kultivasinya masing-masing. Menggunakan metodenya untuk mengaktifkan metode pembunuhan lelaki tua berambut putih itu belum tentu berhasil. Saya hanya tidak menyangka hal itu akan mungkin terjadi hanya dengan mencobanya. Bagus sekali, kalau begitu. Bisik Wu Yun sambil menjalankan operasinya sesuai rencananya. Dia melepaskan metode pembunuhan lelaki tua berambut putih itu dan mendorongnya hingga ekstrim. Kendalikan keadaan ini dan pertahankan untuk jangka waktu tertentu. Stabilkan. Aku hanya tidak tahu apakah kekuatan metode pembunuhan ini akan terus dilepaskan setelah jiwaku meninggalkan tubuh. Dia berbisik diam-diam, sekarang adalah bagian penting kedua. Jika masih berhasil, maka rencana Wu Yun bisa dikatakan benar-benar berhasil. Itu benar, rencana Wu Yun adalah mengaktifkan metode pembunuhan lelaki tua berambut putih itu dan membuatnya tetap terbuka. Sedangkan untuk dirinya sendiri, dia pergi keluar untuk menyerapnya. Karena ketika dia masuk sebelumnya, dia sudah mengetahui bahwa lelaki tua berambut putih itu bisa melepaskan metode pembunuhan ke tanah di luar Danau Senyi, dalam jarak 100 meter.
Jika dia bisa membiarkan lelaki tua berambut putih itu melepaskan metode pembunuhannya tanpa henti saat jiwanya hilang, dia akan terus melepaskannya. Kemudian dia hanya perlu terus menelan dan menyerap di luar. Meski kecepatannya jauh lebih lambat dibandingkan penyerapan tatap muka langsung. Di tengah-tengah, banyak hal yang akan hilang. Tapi waktunya pasti tidak akan lama lagi, lebih baik kehilangan sejumlah uang daripada tidak mendapat apa-apa. Sekarang, ada bisikan lain, Wu Yun mengendalikan jiwanya, dan dengan desisan, dia bergegas keluar dari kesadaran lelaki tua berambut putih itu. Kemudian, dia menoleh ke belakang dengan cemas untuk melihat apakah lelaki tua berambut putih itu masih melepaskan kekuatan membunuhnya. Kesuksesan. Sukses lagi. Hal ini sepertinya sulit dipercaya, namun nyatanya juga masuk akal. Karena tubuh fisik tidak dapat dikendalikan dengan sendirinya. Semuanya dikendalikan oleh jiwa. Wu Yun menggunakan jiwanya untuk mengendalikan tubuh lelaki tua berambut putih itu untuk mempertahankan kondisi tertinggi dalam melepaskan kekuatan membunuhnya. Setelah menjaga stabilitas, tubuh fisik telah membentuk kelembaman tertentu. Jika tidak ada intervensi eksternal. Dengan kata lain, pelepasan ini tidak berhenti ketika jiwa meninggalkan tubuh. Kemudian, meskipun ruh meninggalkan raga fisik akan tetap dalam keadaan terlepas karena kelembaman hingga tenaganya benar-benar habis. Semuanya sukses dan suasana hati Wu Yun sedang baik. Jiwa itu melompat kembali keluar segel dan masuk ke dalam tubuhnya sendiri. Lalu, terjadilah desakan ke permukaan. Terjadi tabrakan, lingkaran riak muncul di permukaan air, dan Wu Yun terbang menjauh dari Danau Shenyun. Pada saat ini, area dalam jarak 100 meter di luar Danau Shenyun dipenuhi dengan kekuatan membunuh yang sangat kejam. Persis sama seperti saat saya datang ke sini. Bahkan lebih intens dan kejam dari sebelumnya. Itu hampir sama dengan kekuatan membunuh yang agung dan menakutkan yang dapat menekan Wu Yun sebelum dia bisa bergerak. Wu Yun melompat, menemukan tempat dengan santai dalam jarak ini, dan duduk bersila. Lepaskan metode pembunuhan Anda sendiri. Selanjutnya terjadi proses penyerapan yang lama. Adapun alasannya, intensitas kekuatan membunuh saat ini telah mencapai tingkat yang hampir sama dengan yang dapat menekan Wu Yun sebelumnya, tetapi tidak dapat lagi menekan Wu Yun. Di satu sisi, tingkat kultivasi Wu Yun meningkat. Tapi itu nomor 2. Yang terpenting karena dilepaskan oleh Wu Yun sendiri, apa yang dilepaskannya sendiri pasti tidak akan membiarkan metode pembunuhan melepaskan kekuatan serangan dan penindasan. Secara alami, hal itu tidak lagi membahayakan Wu Yun. Namun, berdasarkan penyerapan Wu Yun saat ini dan hilangnya serta terbuangnya kekuatan membunuhnya, kita dapat menghitungnya. Wu Yun bisa mendapatkan setengah dari kekuatan membunuh lelaki tua berambut putih itu, yang sudah dianggap bagus. Karena cakupannya terlalu luas. Mereka ada di mana-mana dalam jarak 100 meter. Tingkat kerugiannya agak terlalu serius. Apalagi ini merupakan kerugian yang tidak bisa dihindari. Bab 2398 Membunuh Tubuh Asli. 3 hari. Proses penyerapan dan pemahaman ini memakan waktu 3 hari lagi. Menghitung semuanya, mulai dari hari Wu Haocheng membawa Wu Yun ke sini, Wu Yun sudah tinggal di Danau Shenyun selama hampir 10 hari. Memang hanya sekitar 10 hari. Karena Wu Yun dan lelaki tua berambut putih itu memasuki jalur reinkarnasi mereka sebelumnya. Rasanya sudah lama berlalu. Namun kenyataannya, itu hanya beberapa jam saja. Termasuk waktu yang dibutuhkan jiwa untuk sembuh sebelumnya, hanya sekitar 10 hari. Tapi untungnya, Wu Haocheng tidak datang ke sini dalam 10 hari terakhir. Apalagi dia tidak datang selama 3 hari terakhir. Jika tidak, jika dia melihat Wu Yun yang dibawa ke dasar danau lagi, dia akan tampak hidup dan sehat di luar Danau Shenyun, dan dia tidak akan terluka, dan budidayanya bahkan akan meningkat pesat. Saya tidak tahu apakah saya akan langsung ditakuti. Lagi pula, jika dia melihat adegan ini, belum lagi dia adalah pemimpin sekte Haoyang, bahkan seekor babi pun akan dapat membayangkan ada yang tidak beres dengan rencananya. Tapi karena dia tidak datang, dia tidak tahu. Jika Anda tidak mengetahuinya, Anda tidak akan takut. Dan dalam 3 hari ini, penyerapan kekuatan metode pembunuhan sudah seperti yang diharapkan. Tidak banyak perbedaan.
Setelah kekuatan membunuh yang dilepaskan oleh lelaki tua berambut putih itu benar-benar hilang, Wu Yun hanya menyerap setengahnya. Ini bahkan belum setengah dari keseluruhan cerita. Itu hanya bisa dianggap hampir setengahnya. Namun, hal ini tidak terlalu buruk. Bagaimanapun, ini adalah masalah yang tidak bisa dihindari. Karena jangkauannya terlalu besar dan ada beberapa kerusakan, Wu Yun tidak dapat menghentikannya. Dengan kata lain, dalam keadaan seperti itu, jika bisa menyerap setengahnya dengan cara ini, sebenarnya itu sangat bagus. Dan setelah mendapatkan setengah dari kekuatan metode pembunuhan Wu Yun sendiri juga meningkat secara eksponensial. Dia juga membangkitkan keterampilan bela diri Tao yang baru lagi. Artinya, jurus keempat, keterampilan bela diri Tao, membunuh tubuh asli. Lalu mengapa membunuh tubuh asli? 8 kata dapat menyimpulkannya. Kekuatan membunuh, inkarnasi dari diriku yang sebenarnya. Bunuh, tubuh asli. Dengan teriakan nyaring, tubuh Wu Yun yang sedang duduk bersila tiba-tiba terangkat. Gelombang kekuatan membunuh yang sangat bergejolak dan kejam melonjak dengan gila-gilaan. Namun setelah menyembur keluar, tidak menyebar kemana-mana. Sebaliknya, itu dengan cepat mengembun di depan Wu Yun menjadi pedang energi raksasa yang dapat diubah menjadi kekuatan membunuh yang sangat besar lebih dari 10 kaki, yang dapat dilihat dengan mata telanjang. Saat berikutnya, Wu Yun melambaikan tangan kanannya dengan kasar. Pedang pembunuh muncul di tangannya. Saat pedang pembunuh muncul, Anda bisa merasakannya dengan jelas. Ada hubungan yang sangat erat antara pedang pembunuh di tangannya dan pedang pembunuh besar di depannya, yang terdiri dari kekuatan membunuh. Perasaan dekat ini bukan lagi sekedar pedang pembunuh di tangan dan pedang raksasa di sofa di depannya. Bahkan tubuhnya sendiri pun terasa terlibat. Tubuh asli, seperti inilah rasanya tubuh asli. Wu Yun berbisik diam-diam, matanya dipenuhi kegembiraan yang tidak bisa disembunyikan. Faktanya, pada awalnya, meskipun dia telah memahami seni bela diri Tao membunuh tubuh asli, dia tidak terlalu memahami apa rahasia membunuh tubuh asli. Tapi sekarang, dia tiba-tiba mengerti. Sangat mengerti. Ketika dia melihat lagi, dia melihat pedang pembunuh raksasa yang terkondensasi di depannya perlahan menghilang. Semua kekuatan membunuh yang hilang kembali ke tubuh Wu Yun. Namun, ini bukanlah akhir. Namun langkah ini adalah awal yang sebenarnya. Kekuatan membunuh yang kembali ke tubuh Wu Yun belum tertahan. Sebaliknya, dengan cepat meluap lagi dari tubuh Wu Yun. Namun luapan kali ini memiliki sensasi yang sangat berbeda dengan luapan sebelumnya. Sebab, yang ditumpahkan kali ini bukan lagi sekedar kekuatan membunuh. Bahkan tubuh fisik Wu Yun meluap. Dengan kata lain, ini adalah dunia maya. Tubuhnya, didorong oleh kekuatan membunuh, mulai memudar. Perlahan-lahan menghilang ke angkasa. Semua ini terjadi dengan sangat cepat. Saat ketika tubuh fisik Wu Yun benar-benar lenyap. Bas. Suara mendengung yang tidak memekakkan telinga, bahkan sangat pelan, tetapi sangat menakutkan, tiba-tiba terdengar. Ini adalah suara dentuman sonik yang disebabkan oleh konsentrasi kekuatan mengerikan yang menekan udara di sekitarnya. Saat melihat lagi, tubuh kosong Wu Yun telah berubah menjadi pedang panjang. Pedang pembunuh setinggi wujud manusianya. Bas. Terdengar suara mendengung lagi, dan pedang pembunuh tinggi berbentuk manusia ini jatuh dari langit. Ledakan. Pengeboman yang dahsyat, memekakkan telinga, membombardir bumi. Pedang pembunuh yang diubah oleh Wu Yun dimasukkan ke dalam tanah. Diiringi dengan raungan yang memekakkan telinga, berpusat pada pedang pembunuh yang menembus tanah. Lingkungan sekitar seperti jaring laba-laba. Bukan, itu bukan jaring laba-laba, itu seperti retakan akibat gempa bumi dahsyat, dalam sekejap merobek bumi di sekitarnya yang jaraknya ratusan meter. Setiap retakan setidaknya setebal ember. Menyebar menuju jarak ratusan meter jauhnya. Mengerikan dan menakutkan. Dan ini karena Wu Yun sengaja menahan kekuatannya. Jika gelombang ini berhasil disapu dengan cara apapun, saya khawatir cakupan gelombang ini akan menjadi lebih mengerikan. Bagaimanapun, Wu Yun tidak benar-benar ingin membuat khawatir semua orang di Sekte Haoyang. Harus dikatakan bahwa satu-satunya dalam jarak beberapa ratus meter di dekatnya yang tidak terpengaruh oleh kekuatan ini. Itu adalah Danau Sen Yun.
Beberapa retakan berhenti beberapa meter di luar Danau Senyun. Mungkin karena jaring penyegel raksasa. Jaring raksasa penyegel melenyapkan serangan Wu Yun. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa kuat Wu Yun, dia masih belum cukup kuat untuk membuka segelnya. Kalau tidak, bukankah lelaki tua berambut putih itu sudah lama membuka segelnya secara paksa? Namun, kekuatan tersebut sudah membuat Wu Yun sangat puas. Ruang itu berkedip-kedip, dan pukulan mematikan yang dimasukkan ke dalam tanah segera menghilang. Di angkasa, sosok Wu Yun muncul lagi. Melihat pemandangan yang begitu kejam dan kuat di sekitarku. Bahkan Wu Yun sendiri merasa ngeri karenanya. Karena, pada awalnya, dia tidak menyadari bahwa gerakan membunuh tubuh asli ini akan begitu ampuh. Kekuatan seni bela diri sungguh menakutkan. Bab 2399 dendam antara kau dan aku terhapus dengan satu pukulan. Tentu saja alasannya bisa begitu kuat. Kecuali inilah yang telah dia pelajari, seni bela diri jurus keempat. Lebih penting lagi, karena inilah alasan mengapa metode pembunuhan Wu Yun menjadi beberapa kali lebih kuat setelah menyerap setengah dari kekuatan membunuh lelaki tua berambut putih itu. Seni bela diri tidak hanya membedakan antara Tao dan seni bela diri, tetapi juga membedakan pemahaman yang mendalam. Perbedaan mendalam semacam ini tidak sama dengan kultivasi, yang hanya dapat dicapai dengan terus-menerus mengerahkan kekuatan. Hal ini memerlukan pemahaman yang nyata. Artinya, semakin dalam pemahamannya, semakin besar pula kekuatan yang bisa dikerahkan. Bagaimanapun, kultivasi berarti melepaskan kekuatan sendiri. Seni bela diri, di sisi lain, adalah tentang menstimulasi kekuatan yang ada antara langit dan bumi. Tentu saja, semakin dalam pemahamannya, semakin kuat kekuatannya. Tentu saja, bukan hanya gerakan inilah yang membunuh tubuh aslinya. Bahkan dengan 3 jurus pembunuhan pertama, Wu Yun masih dapat menjamin hal itu jika dia mengaktifkannya dalam kondisinya saat ini. Kekuatannya akan menjadi lebih menakutkan dari sebelumnya. Namun, ketika Wu Yun tenggelam dalam kegembiraan meningkatkan cara membunuh dan memahami seni bela diri jurus keempat. Bagi dunia luar, seluruh sekte Hao yang berada dalam keadaan kacau. Wu Yun awalnya berpikir bahwa dia sengaja menekannya dan tidak akan membuat khawatir sekte Haoyang. Tapi dia salah. Anehnya mereka tidak mengetahui pergerakan sebesar itu di belakang gunung. Terutama para pejabat tinggi yang berteriak-teriak datang ke gunung belakang untuk memeriksa. Mereka tidak mengira itu adalah Danau Senyun. Bagaimanapun, Danau Senyun telah ditutup oleh Wu Haocheng selama ratusan tahun. Namun mereka mengira telah terjadi sesuatu pada harta karun lainnya, dan mereka bergegas memeriksanya. Namun, Wu Haocheng tidak akan pernah membiarkan hal seperti itu terjadi. Hanya Wu Haocheng yang tahu bahwa gerakan seperti itu pasti datang dari arah Danau Senyun. Namun, apa yang dipikirkan Wu Haocheng bukanlah Wu Yun. Bagaimanapun, dia mengira Wu Yun pasti mati di tangan lelaki tua berambut putih itu. Dia mengira ini adalah gerakan yang disebabkan oleh lelaki tua berambut putih setelah dia terlahir kembali dan meninggalkan Danau Senyun. Mungkin karena dia takut perbuatannya sebelumnya diketahui semua orang. Sehingga merusak reputasinya, Wu Haocheng secara alami akan mencoba yang terbaik untuk mencegah semua orang datang. Dan, dengan nada perintah wajib, dia menghentikan semua orang untuk datang. Semua orang tidak berani melanggar perintah pemimpin sekte Wu Haocheng dan tidak punya pilihan selain menyerah. Pada saat yang sama, Wu Haocheng sendiri datang untuk memeriksanya secara langsung. Tentu saja, dia pasti merasa tidak nyaman saat ini. Karena dia mengira lelaki tua berambut putih itulah yang keluar, dan dia akan mendapatkan kembali dantiannya dan mulai berlatih lagi. Namun hasilnya pasti akan membuatnya sangat kecewa. Ketika dia tiba di luar Danau Senyun dan melihat retakan yang begitu mengejutkan di tanah, bahkan dia merasa ngeri. Namun, ketika dia mendekat dan melihat Wu Yun melayang di udara, jantungnya tiba-tiba menyusut. Namun, saat ini, dia masih tidak curiga bahwa itu adalah Wu Yun sendiri. Dia masih mengira lelaki tua berambut putih itu mengambil alih tubuh Wu Yun setelah membunuh jiwa Wu Yun. Padahal dia tidak tahu apa rencana lelaki tua berambut putih itu. Tapi menurut tebakannya, seharusnya seperti ini. Senior, kamu akhirnya keluar. Ketika dia sudah dekat,
Wu Haocheng membungkuk hormat kepada Wu Yun. Adapun Wu Yun, dia secara alami telah melihat Wu Hao sukses sejak lama. Hanya saja dia dalam keadaan linglung dan terus menatap Wu Haocheng tanpa berbicara. Karena dia belum memutuskan apakah akan menyelesaikan masalah dengan Wu Haocheng atau tidak. Dia tidak menyangka bahwa meskipun dia mencoba yang terbaik untuk mengendalikan kekuatan sapuannya, Wu Haocheng masih akan merasakannya. Namun, karena semuanya sudah ada, mari kita selesaikan sekarang. Dan saat ini, saat Wu Haocheng berlutut ke arahnya, Wu Yun tiba-tiba merasa lega lagi. Entah kenapa, dia tiba-tiba merasa kasihan pada Wu Haocheng. Kasihan seperti itu dalam arti sebenarnya. Dia dianggap jenius saat itu, tetapi dia melepaskan jalur kultivasi seumur hidupnya demi kepentingan sekte tersebut. Dia sendiri sebenarnya pernah mengalami rasa sakit seperti ini. Hanya saja dia mendapat bantuan dari Dewa Perang, namun Wu Haocheng tidak dan tidak akan pernah mendapatkannya lagi. Tindakan berkomplot melawan diri sendiri, meski memalukan, tidak bisa dimaafkan. Tapi, kalau dipikir-pikir lagi, itu saja. Bagaimanapun, dia telah membantu dirinya sendiri, jadi biarkan Wu Hao berhasil dan mengimbanginya mulai sekarang, tidak ada yang akan berhutang pada siapapun. Meskipun Wu Yun ingin menyelesaikan masalah dengan Wu Haocheng sekarang, dia masih sedikit lemah mengingat kekuatannya. Tapi Wu Haocheng memutuskan bahwa ada seorang master yang merupakan kultivator tingkat suci di belakang Wu Yun, jadi dia tidak akan berani menyentuhnya. Sebelumnya, jika lelaki tua berambut putih itu tidak berulang kali berjanji bahwa Tuan Wu Yun tidak akan pernah mengetahui masalah ini, dia tidak akan pernah berani berkomplot melawan Wu Yun. Adapun Wu Yun, dia tahu bahwa Wu Haocheng sedang berlutut saat ini karena dia mengira dirinya adalah lelaki tua berambut putih. Tapi dia tidak pamer atau pamer. Sebaliknya, dia menunjukkan jalannya secara langsung. Master Sekte Wu, tidak perlu melakukan ini. Dia sudah mati. Saya Wu Yun. Saya harus mengatakannya, ketika saya mendengar kalimat ini. Seluruh tubuh Wu Haocheng bergetar hebat, dan ketakutan segera menyebar ke seluruh tubuhnya. Wu Yun belum mati. Jadi, apakah dia sudah tahu apa yang telah dia lakukan? Akankah dia meminta tuannya untuk membunuhku, atau bahkan menghancurkan sekte Haoyangku? Ini semua adalah aktivitas batin Wu Haocheng. Selain rasa takut, masih ada rasa takut. Dia sudah mengenali suara Wu Yun, dan dia tahu itu benar-benar Wu Yun. Meskipun dia tidak tahu mengapa Wu Yun tidak mati, dia bahkan melihat tingkat kultivasi Wu Yun naik ke alam tubuh gua. Namun hal-hal ini tidak masuk akal, dan itu bukanlah hal yang paling penting saat ini. Yang paling penting adalah dia harus memikirkan apakah Wu Yun mengetahui segalanya, dan bagaimana dia bisa melindungi dirinya sendiri. Dia mungkin memahami apa yang dipikirkan Wu Haocheng. Wu Yun jatuh ke tanah, melambaikan tangannya dan berkata dengan tenang. Master Sekte Wu, saya tahu apa yang Anda lakukan. Meskipun saya tidak bisa memaafkan masalah ini, saya dapat memahami Anda sampai batas tertentu. Jangan khawatir, saya tidak akan menimbulkan masalah bagi Anda, apalagi saya akan memberitahu tuanku. Tapi setelah kejadian ini, keluhan antara kau dan aku akan terhapuskan. Janji yang kubuat padamu sebelumnya bahwa aku bisa membantumu sekali di masa depan sudah tidak ada lagi. Tidak lagi. Pria di bawah danau meteor ilahi sudah tidak ada lagi di sini, dan danau meteor ilahi tidak perlu ada mulai sekarang. Adapun syarat yang dia setujui kepadamu karena berkomplot melawanku, dia sebenarnya berbohong kepada kamu. Milikmu. Dantiannya telah dimakannya sejak lama. Bahkan jika dia yang keluar hari ini daripada aku, mustahil dantianmu kembali. Setelah mengatakan ini, Wu Yun melompat dan terbang menjauh dari sekitar danau Senyu, langsung menuju terbang di luar sekte Haoyang. Wu Haocheng dibiarkan dengan ekspresi bingung di wajahnya dan belum bereaksi sepenuhnya. Dia berdiri di sana, agak bingung, dan tidak berkata apa-apa untuk waktu yang lama. Bab 2400 Wu Yun hilang. Wu Haocheng sepertinya tidak menyadari bahwa Wu Yun telah pergi. Dia berdiri di sana dengan pandangan kosong, menggumamkan beberapa kata berulang-ulang. Dia berbohong padaku, apakah dia berbohong padaku? Dantianku dimakan olehnya. Apakah tidak mungkin untuk pulih?
Dendamnya terhapus dengan satu pukulan. Kata-kata ini bergema di benak Wu Haocheng untuk waktu yang lama. Dan dia tidak bisa tenang. Tidak mungkin untuk mengatakan bahwa dia tidak merasa bersalah terhadap Wu Yun. Dia sendiri sebenarnya bukan penjahat. Tapi dia melakukan sesuatu yang hanya dilakukan penjahat. Pada akhirnya, semuanya sia-sia. Tetapi bahkan jika dia tidak berhasil, Wu Haocheng merasa lebih bersalah dan tersesat, dan dia tidak menyesal. Meskipun kehilangan dan rasa bersalah, saya merasakan ketenangan pikiran yang tidak dapat dijelaskan. Dengan kata lain, mengingat karakter dan perilaku Wu Haocheng, bahkan jika dia berkomplot melawan Wu Yun, itu memang perbuatannya sendiri. Namun jika benar-benar berhasil, Wu Yun akan terbunuh. Pada saat itu, meskipun dantiannya telah pulih dan dia dapat berlatih, dia mungkin akan hidup dengan rasa bersalah selama sisa hidupnya. Sekarang setelah dia melakukan ini, hatinya terasa rileks. Adalah umum bagi orang jahat untuk melakukan hal-hal jahat, karena mereka telah menerima rasa malu melakukan hal-hal jahat dari hati mereka. Namun ketika orang baik melakukan hal buruk, yang sebenarnya lebih serius adalah penyiksaan mental dan pencambukan. Bahkan dalam 10 hari ini, Wu Haocheng juga hidup dalam rasa bersalah, pertobatan, dan keterikatan. Di satu sisi, dia sangat ingin memulihkan dantiannya dan melanjutkan kultivasinya. Bagaimanapun, ini adalah tujuan hidupnya. Namun di sisi lain, dia merasa bersalah dan menyesal bahwa dia seharusnya tidak menyakiti Wu Yun. Wu Yun tidak boleh digunakan untuk memenuhi motif dan tujuan egoisnya sendiri. Poin ini tidak tergantung pada apakah ada yang disebut guru kuat tingkat suci di belakang Wu Yun. Itu karena dia tidak bisa lulus ujian di dalam hatinya. Sekarang, semuanya akhirnya mudah. Meskipun dia sangat menyesal dan tidak berdaya, saat ini, hatinya terasa paling stabil dalam 10 hari terakhir. Mari kita bicara tentang Wu Yun. Saat dia pergi, dia tidak sengaja menyembunyikan dirinya. Lagi pula, jika dia ingin meninggalkan Sekte Haoyang, dia tidak bisa menyembunyikannya sama sekali. Karena Sekte Haoyang tidak memiliki jalan rahasia untuk keluar. Dalam 10 hari terakhir, pertemuan perekrutan murid telah lama berakhir. Mereka yang seharusnya kembali telah kembali. Banyak orang di Sekte Haoyang melihat penampilan Wu Yun ketika dia pergi. Namun mereka sangat terkejut dan terkejut. Mereka tidak mengerti mengapa Wu Yun harus pergi hanya 10 hari setelah tiba. Secara logika, bukankah seharusnya dia berlatih pengasingan di suatu tempat di Sekte Haoyang? Entah kenapa, dia pergi lagi. Apalagi dia ditinggal sendirian, sepertinya tanpa memberitahu siapapun. Karena ada banyak pejabat senior Sekte Haoyang di antara kerumunan saat ini, dan reaksi mereka sama seperti orang lain. Tapi segera, mereka juga berpikir bahwa suara gemuruh di tanah harta karun gunung sebelum dan sesudahnya ada hubungannya dengan Wu Yun. Memikirkan hal ini, mereka akhirnya tidak dapat menahannya lagi. Sekali lagi, dia bergegas mencari Wu Haocheng. Di aula utama Sekte Haoyang, mereka menemukan Wu Haocheng. Pada saat ini, meskipun Wu Haocheng telah kembali dari gunung belakang, dia masih terlihat sedikit tidak normal. Tentu saja kelainan ini bukan berarti mentalnya tidak normal. Sebaliknya, itu berarti dia masih dalam keadaan linglung. Melihat begitu banyak orang yang tiba-tiba mendatanginya, dia tidak bereaksi untuk beberapa saat. Sampai saya mendengarkan mereka bertanya satu sama lain satu persatu, mengapa Wu Yun pergi, apakah terjadi sesuatu pada tanah harta karun di belakang gunung, Wu Yun yang menyebabkannya, dan pertanyaan serupa lainnya. Akhirnya, Wu Haocheng akhirnya sadar. Namun dia tetap lesu untuk sementara waktu. Karena mungkin dia tidak menyadari sampai saat ini bahwa Wu Yun benar-benar telah tiada. Dia kehilangan peluang besar. Dengan kata lain, Sekte Haoyang kehilangan peluang besar. Bakat Wu Yun dan kemampuan Wu Yun tidak perlu diragukan lagi. Termasuk latar belakang Wu Yun, mereka sangat kuat. Dalam waktu dekat, Wu Yun pasti akan menjadi makhluk tertinggi yang sulit dijangkau oleh orang biasa. Tapi orang seperti itu telah berjanji padanya dan Sekte Haoyang bahwa dia akan membantu mereka di setiap kesempatan. Saat itu, Wu Yunruo akan benar-benar menikmati hari itu. Bisakah Sekte Haoyang mereka mengambil kesempatan ini untuk mencapai langit dalam satu langkah? Namun,
kesempatan ini dirusak olehnya. Tak berdaya, Saat ini, Wu Haocheng mungkin benar-benar mulai menyesal di dalam hatinya. Saya menyesal tidak seharusnya melakukan ini. Namun, kepergian Wu Yun sudah pasti. Selebihnya, tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Dia melihat kerumunan yang berceloteh di aula dan menenangkan emosi semua orang. Dia juga mengatakan bahwa apa yang terjadi di gunung belakang tidak ada hubungannya dengan Wu Yun. Pada saat yang sama, semua orang diminta mundur dan berhenti membicarakan Wu Yun dan masalah di balik gunung. Namun, dibicarakan atau tidak, hal itu sudah bukan rahasia lagi. Ketika Wu Yun meninggalkan Sekte Haoyang, dia melihat terlalu banyak orang. Wu Haocheng bisa mengendalikan pejabat tingkat tinggi itu, tapi dia tidak bisa mengendalikan setiap murid. Segera, berita itu menyebar di wilayah alam dewa kedua. Terutama Sekte Tianmen dan Sekte Xingluo sangat bersemangat. Mereka semua mengirim orang untuk mencari Wu Yun, berpikir bahwa Sekte Haoyang telah menyinggung Wu Yun, dan mencoba untuk memenangkan hati Wu Yun. Namun, mulai hari ini, tidak ada yang melihat Wu Yun di area alam dewa kedua. Setelah lama mencari, tidak ada kabar. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Seiring berjalannya waktu, semua orang perlahan-lahan melupakan masalah ini. Karena semua orang mulai berpikir bahwa Wu Yun mungkin telah meninggalkan wilayah alam dewa kedua. Bagaimanapun, orang-orang seperti Wu Yun, seperti Lin Yi, bisa pergi kapan saja. Namun nyatanya, Wu Yun tidak pergi. Karena meskipun dia pergi, dia tidak tahu harus pergi kemana. Sulit untuk mendapatkan pijakan di Tianlong Star. Jika Anda mengubah dunia, semuanya harus dimulai lagi, itu terlalu merepotkan. Apalagi yang terpenting saat ini adalah dia tidak membutuhkan harta karun, tanah harta karun atau sejenisnya sama sekali. Di dalam tubuhnya, ada akumulasi kekuatan suci yang sangat agung yang dia telan dari lelaki tua berambut putih itu. Hal ini dapat mendukungnya untuk mencapai alam semesta kecil. Tidak diperlukan harta untuk meningkatkan kekuatan ilahi. Yang harus dia lakukan sekarang adalah mundur. Memang masalah yang dihadapinya saat ini hanya bisa diselesaikan dengan mundur.